Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqnur Hikmah, NIM 211340091, mata kuliah pengantar psikologi dari jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya di sini akan mempresentasikan video UAS, yaitu UAS pengantar psikologi. Sebutkan pengertian emosi, bentuk emosi, dan bagaimana cara memanage emosi. Emosi adalah reaksi terhadap situasi tertentu yang dilakukan oleh tubuh yang dikarenakan hasil dari persepsi akan situasi yang terjadi. Bentuk emosi adalah seperti malu, jengkel, terkejut, cinta, kenikmatan, rasa takut, kesedihan, dan marah. Malu contohnya seperti adanya perasaan hancur lebur, aib, dan lain sebagainya. Jengkel adanya perasaan tidak suka, benci, muak, dan lain sebagainya. Terkejut adanya perasaan terpana, takjub, dan juga cinta, adanya perasaan kedekatan, kebaikan hati, persahabatan, dan lain sebagainya. Kenikmatan adanya rasa puas, rasa terpenuhi, dan juga rasa takut adanya seperti panik, ngeri, was-was, kesedihan, perasaan depresi, pedih, dan lain sebagainya. Marah adanya perasaan seperti bermusuhan, benci, beringas. Cara memanage emosi yaitu: 1. Dengan berpikir, bersikap positif. Anda bisa mengubah sudut pandang Anda untuk melihat situasi menjadi lebih positif. 2. Hindari situasi yang memicu munculnya emosi negatif. 3. Lakukan aktivitas yang mengenakan seperti bahagia, ceria. 2. Apakah yang disebut dengan motivasi? Motivasi adalah suatu tujuan atau pendorong penggerak utama bagi seseorang dalam berupaya untuk mendapatkan atau mencapai apa yang diinginkan, baik secara positif ataupun negatif. Pengaruhnya adalah 1. Intensitas. Intensitas adalah menyangkut lemah dan kuatnya dorongan sehingga menyebabkan individu berperilaku tertentu. Yang kedua, pemberian arah. Pemberian arah adalah mengarahkan dalam menghindari atau melakukan suatu perilaku tertentu. Yang ketiga, persintesi atau kecenderungan untuk mengulang perilaku secara terus-menerus. Yang ketiga, mengapa ilmu pengantar psikologi amat penting dalam bimbingan konseling Islam di masyarakat? Karena sangat dibutuhkan di masyarakat, karena populasi yang beragama dan sejumlah tipe serta ciri manusia yang semakin meluas. Profesi bimbingan dan konseling merupakan profesi yang unik dan khas karena berbeda dengan potensi yang lainnya. Sejalan dengan dinamika kehidupan, kebutuhan bimbingan dan konseling saat ini sedang dikembangkan pula di dalam setting yang lebih luas, seperti dalam keluarga, dalam keagamaan, pranikah, lingkungan, dan lain sebagainya. Yang keempat, menurut Hippocrates bahwa jenis-jenis kepribadian yang dimiliki manusia itu ada 4. Sebutkan dan jelaskan, berikan contohnya. Yaitu 1. Koleris adalah dikenal sebagai tipe kepribadian yang memiliki semangat dan selalu optimis. Contohnya pemarah, cepat tersinggung. Yang kedua, melankolis adalah orang yang sering merasa khawatir dan orang yang mudah menyerah. Contohnya bijak dan tenang. Yang ketiga, flegmatis adalah orang yang tidak suka kekerasan dan selalu cinta damai dan orang yang sering menyebarkan kebahagiaan lewat humor-humor yang jenaka. Contohnya santai dan damai. Yang keempat, sanguinis artinya adalah orang yang selalu mendahulukan perasaan daripada pemikiran, yang selalu bersemangat dan hangat kepada setiap orang yang ia temui, membuat dirinya dicintai banyak orang akibat keramahannya. Contohnya seperti orang yang aktif dan sosial. Yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan seseorang di masa remaja
pemikiran psikologi yang memandang segala perkembangan manusia itu ditentukan oleh pembawaannya, sedangkan pengalaman dan pendidikan tidak berpengaruh apa-apa. Contohnya, sepasang suami dan istri yang memiliki keistimewaan di bidang olahraga, maka anak yang dilahirkan juga memiliki keistimewaan di bidang olahraga. Yang kedua, aliran empiris. Doktrin